warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Cerita ini bermula ketika aku sedang memenuhi panggilan interview pekerjaan di pusat kota Surabaya. Meski lulusan sebuah perguruan tinggi yang cukup ternama, namun berpuluh kali aku mengikuti interview tak satu pun ada yang mengangkatku menjadi salah satu pegawainya. Aku menginap di rumah tetangga kampung yang pindah ke Surabaya, namun sudah kuanggap saudara sendiri karena mereka cukup baik pada keluargaku. Mereka sudah kuanggap sebagai keluarga, dan aku memanggil mereka Pak D dan Bu D. Hal itu kebetulan aku sedang mengikuti interview di Hotel Tunjungan. Oh ya, namaku Surtini, usia 23 tahun. Aku pernah menjadi finalis putri sebuah kontes kecantikan. Dulu aku pernah menikah, tapi belum mempunyai anak karena usia perkawinanku baru berjalan 4 bulan dan sudah 3 bulan ini menjanda. Aku menjanda karena suamiku sangat pencemburu. Akhirnya ia menceraikan aku dengan alasan aku terlalu mudah bergaul dan gampang diajak teman laki-lakiku. Dari teman dan suami, aku mendapat pujian bahwa aku cantik, dengan tinggi 173 cm dan putih bersih. Soal hubungan suami istri, dulu setiap dengan suamiku, aku selalu merasa kurang, mungkin karena gelora jiwa yang kumiliki sangat kuat. Sehingga kadang-kadang suamiku yang merasa tak mampu meski aku bisa sampai tetapi kurang sempurna. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Aku sedikit kesal karena seharusnya aku sudah dipanggil sejak pukul 15.00 tadi. Padahal aku sudah datang sejak pukul 14.30 tadi. Aku pun cuma bisa menggerutu sambil mencoba sabar karena aku butuh kerja untuk saat ini. Halo. Suara perempuan mengagetkanku dar, lamunan. Ya, jawabku sambil berdiri. Sejurus aku memandang ke arah perempuan itu, cantik sekali. Nain Surtini? Dia bertanya sambil mengulurkan tangan, serta mempersilahkan aku kembali duduk. Beberapa saat kemudian, kami berbincang, dan aku tahu namanya adalah Rada. Dia memakai jam gede di tangan kanannya, dengan nama dan pakaian yang lumayan menawan, mengingatkanku pada temanku. Ternyata dia mengaku seorang pengusaha yang memiliki banyak perusahaan dan sedang mencari model. Setelah berbicara tentang diriku panjang lebar, akhirnya dia berkata bahwa aku cocok untuk menjadi salah satu modelnya. Akhirnya aku mendapatkan kepastian, esok hari aku akan mulai bekerja. Aku pun berjalan pulang dengan langkah seolah lebih ringan dari biasanya. Sekedar kalian tahu bahwa sejak aku mencari kerja, aku tinggal di rumah Bu D Tutik, saudara dari ibuku. Sesampainya di jalan sebelum rumahku, ada beberapa anak muda bergerombol. Ketika aku lewat di depannya, mereka menatapku dengan mata yang seolah-olah mengikuti gerakanku yang gemulai. Wih, kalau aku jadi suaminya, gak tak bolehin dia pakai penutup segitiga bermuda. Ucap salah satu dari mereka, namun terdengar jelas di telingaku. Sampai di rumah pukul 18.30, aku langsung mandi untuk mengusir kepenatan dan panas yang hari itu kurasa sangat menyengat. Gimana hasil interview kamu hari ini, Sur? Aku dengar suara Bude Tutik dari dalam kamarnya. Besok aku sudah mulai kerja, Bude, jawabku. Kerja yang benar jangan melawan sama atasan, terima saja perintah atasan.
karena mencari pekerjaan itu sulit dan yang penting kamu suka dan menikmatinya apa yang kamu kerjakan. Kata-kata dan wejangan dari orang tua pada umumnya, namun ada poin tertentu yang terasa ganjil menurutku. Sosok Bude Tutik adalah wanita yang dalam berbicara cukup berani, apalagi jika berbicara dengan pemuda di kampungnya. Suaminya adalah seorang PNS, dia pun juga tak kalah ngawur kalau berbicara yang berbau saru dengan Bude atau teman-temannya. Tak berapa lama setelah ngobrol itu, aku pun beranjak ke kamar. Kamarku sendiri adalah bekas ruang tamu yang dipasang sekat dari triplek. Sekitar pukul 22.30-an, aku mendengar suara aneh bercampur derit kursi, seperti didorong atau ditarik berulang-ulang dari ruang tamu depan kamarku persis. Sejenak ku perhatikan secara seksama suara tersebut, dan aku penasaran dengan suara tersebut. Kemudian sedikit kubuka pintu kamarku. Betapa kagetnya aku setelah mengetahui Bude terlihat sedang duduk di kursi dalam keadaan yang bikin detak jantungku serasa sangat berat. Di sana juga ada Pak D yang berada di depannya dalam posisi duduk di lantai dan menghadap ke daerah istimewa Bude. Badanku terasa panas dingin ketika melihat apa yang sedang terjadi di ruang tamu itu, dan aku jadi tak tahu harus bagaimana. Karena baru kali ini, aku benar-benar melihat hal ini live. Saat itulah, aku jadi tahu kalau Pak D mempunyai sesuatu yang super lebih jauh daripada milik mantan suamiku. Singkat cerita, akhir-akhir ini, aku sering nonton DVD saat Pak D dan Bude sedang kerja. Pernah sekali aku hampir kepergok oleh Pak D saat aku sedang nonton sambil kerja kreatif mandiri, namun ternyata Pak D tidak peduli. Mungkin karena dia mengetahui bahwa aku seorang wanita yang butuh kesenangan. Namun saat itu Pak D hanya tersenyum sambil mengambil sesuatu dari dalam kamarnya yang mungkin tertinggal dan segera pergi lagi. Terasa ada yang basah saat aku menyaksikan adegan film tadi. Yah, aku jadi mau. Terakhir kali aku kerja kreatif dengan suamiku adalah hampir 4 bulan yang lalu. Memang aku mudah naik tensi jika melihat hal-hal yang berbau horor. Seringkali aku kerja kreatif sendiri, di kamar tidur ataupun di kamar mandi dengan mengimajinasikan laki-laki yang super dan keren. Tapi terkadang aku merasa ada yang kurang dan memang aku butuh yang sebenarnya, bukan hanya kerja kreatif mandiri sambil berjimajinasi saja. Tanpa kupungkiri, aku butuh yang satu itu. Kulihat jam di dinding kamarku menunjukkan pukul 11.35. Ya ampun, besok aku kan mulai kerja. Pukul 4.30 aku terbangun. Ketika akan membuka pintu kamar, aku teringat akan kejadian yang baru aku saksikan semalam. Pelan-pelan ku buka, ternyata tak kulihat orang di luar. Aku langsung menuju dapur untuk memulai aktivitas pagi. Terkadang aku harus membantu memasakkan sarapan pagi dan menyapu lantai sebelum menjalankan aktivitasku sendiri. Aku merasa itu adalah suatu yang lumrah karena aku menumpang di sini. Aku berjalan melewati depan pintu kamar Bude yang terbuka lebar. Sekali lagi aku terhenyak. Kali ini aku menyaksikan 2 orang sedang tidur pulas. Kulihat senyum di bibir Bu De Tutik, tanda senang atas pemberian tadi malam. Di kamar mandi, aku kembali memikirkan kejadian yang kulihat semalam yang membuatku terus terang cukup terinspirasi jadinya guys. Segera kusiramkan air untuk mengusir imajinasiku yang mulai mengusik alam pikiranku. Sebelum berangkat kusempatkan untuk sarapan pagi, siapa tahu nanti aku harus kerja keras di kantor. Jaga diri baik-baik ya Sur, kata Bude sambil menepuk pundakku. Iya Bude, kataku sambil ngangguk. Kulihat wajahnya tampak masih berseri meskipun tampak kecapekan. Dan udah jam 7, pekiku dalam hati. Bude, aku berangkat dulu, pamitku. Yuk hati-hati, Nduk, ingat ikuti dengan baik perintah atasan, lakukan dengan baik.
Aku pun keluar rumah menuju tempat kerjaku yang baru. Dari depan kantor itu aku berjalan menuju pos security. Permisi. Aku mendekati seorang security. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" tanyanya dengan sopan. Tubuh yang lumayan atletis, tangan yang kekar. "Ruangan Ibu Rada di mana ya?" tanyaku. "Bu Rada? Pasti sampeyan Mbak Surtini." Terlihat senyum di bibirnya, masih dengan ramah dan sopan. Aku cuma mengangguk. "Tunggu sebentar, Mbak." Sambil mengangkat intercom di depannya. Ketika dia berbicara dengan seseorang, aku melihat suasana sekeliling. Kok sepi ya? Pikirku. "Sebentar lagi karyawan Ibu Rada akan menemui Mbak. Silahkan menunggu," katanya sambil menunjuk kursi sofa di tengah ruangan yang cukup besar. Ketika aku baru akan duduk, aku melihat sesuatu yang ganjil di lingkungan perkantoran ini. Tak terlalu banyak orang layaknya pada sebuah perkantoran. Kuperhatikan security tadi, kulihat dia berbicara dengan temannya, tersenyum-senyum sambil memandang ke arahku. Tak berapa lama ku dengar namaku dipanggil seorang wanita. "Surtini?" "Saya," jawabku sambil memalingkan muka ke arah datangnya suara tadi. "Hai, kamu mau kerja di sini?" tanyanya lagi. "Loh Anita, kamu kerja di sini ya?" kataku sambil kembali bertanya. "Tadi aku disuruh sama Bu Rada untuk menemui kamu. Ayo ikut aku." Sambil ngobrol kami pun berjalan menaiki tangga menuju ruangan Bu Rada. "Tunggu sebentar ya," kata Anita. Pintu di ruangan itu sedikit terbuka. Ketika dia masuk, kulihat di dalamnya ada 3 wanita yang menurutku sangat cantik, berbusana mahal dan menarik. Itu mungkin beberapa model yang dimilikinya, pikirku. "Masuk, Sur." Anita membuka pintu lebih lebar. Ternyata di dalam ada 2 laki-laki yang sedang melihat ketiga wanita di depannya. "Nah, ini dia cewek baru yang aku terima kerja di sini. Namanya Surtini," kata Bu Rada sambil menunjuk ke arahku untuk menunjukkan aku pada kedua laki-laki itu. "Sur, mas-mas ini dari Jakarta. Mereka akan menguji kemampuan kamu dalam memakai barang dari mereka." Aku segera mengambil kesimpulan bahwa mereka adalah desainer atau rekan kerja Bu Rada. Aku mendekat dan berjabat tangan dengan keduanya. "Rada, kami perlu kerja di dalam studio," kata laki-laki yang sedari tadi melotot melihat 3 wanita di hadapannya sambil menenteng kamera. Lelaki itu berjalan diikuti oleh ketiga gadis cantik tadi. "Tunggu sebentar ya, Sur," kata Bu Rada sambil mengajak lelaki yang satunya serta Anita. Aku terdiam sebentar sambil melihat ruangan yang cukup besar tersebut. Ketika melewati ruangan yang baru dimasuki oleh 3 gadis dan seorang lelaki tadi, aku mendengar suara tertawa wanita dari dalamnya. Ku coba untuk mendekat pada ruangan itu. Aku semakin penasaran kerja macam apa. Kok suaranya seperti, ya, aku ingat suara itu mirip suara Bude Tutik semalam. Ku coba lebih dekat untuk mengetahuinya, tapi tiba-tiba, "Sur," Bu Rada sudah berada di sampingku. "Ada yang mau aku tunjukkan padamu," katanya sambil berjalan ke ruangan pribadinya. Tertulis di depan pintu ruangan tersebut. "Mana Anita? Sama lelaki yang tadi?" tanyaku dalam hati. Di dalam ruangan itu terdapat banyak foto di atas meja. "Duduk, Sur," katanya mengetahui aku sedang menunggu dipersilahkan. "Bu, maaf kamar kecil di mana ya?" tanyaku sambil nyengir menahan sesuatu. Dia menunjuk ke arah belakangnya. Aku langsung bergerak ke sana, masuk kamar kecil itu. Pada saat aku mulai berjongkok, aku mendengar samar-samar suara laki-laki. Setelah itu terdengar suara wanita tertawa. Segera aku sudahi acara buang airku. Sebentar, aku terdiam sambil mencari asal suara tadi. Setelah yakin tak ku dengar lagi, aku pun keluar sambil bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya pekerjaan yang ada di sini. Saat aku berjalan mendekati meja Bu Rada, kulihat wanita itu sedang berganti pakaian. "Maaf Bu," kataku. "Oh, tidak apa-apa kok Sur, bisa tolong ambilkan itu?"
katanya sambil menunjuk ke arah kursi kerjanya. Ini Bu? Kulihat sebentar ini adalah baju yang sering dipakai oleh bintang film luar negeri. Aku teringat saat aku melihatnya di sebuah film kesukaanku. Aku berikan padanya dan dia memakainya dengan cekatan. Terlihat bahwa ia sudah terbiasa mengenakan pakaian model itu. Kita bekerja dengan senario dan harus tampil cantik serta semenarik mungkin karena target penjualan kita adalah kaum pria. Ucapnya sambil membenahi pakaiannya. Hari ini adalah saat di mana kamu akan menjadi seorang entertainer seperti gadis-gadis di luar tadi. Aku mendengarkannya sambil mengira-ira apa kerjaku sebenarnya. Maaf sebelumnya Anita di sini sebagai apa Bu? Tanyaku. Kenapa? Dia balik bertanya. Kamu mau tahu tugas dia? Katanya sambil mengambil sebuah remote control di laci mejanya. Tugas dia adalah menjamu para tamu sebelum mereka memulai kerja yang sebenarnya. Katanya sambil menunjuk sebuah TV berukuran raksasa di belakangku. Betapa kaget aku melihat apa yang terpampang di hadapanku. Ternyata Anita sedang dengan laki-laki di sebuah ruangan kosong yang hanya dilapisi karpet tebal di seluruh ruangan itu. Setengah tak percaya, kembali kulihat ke arah Bu Rada, ia hanya tersenyum. Aku segera mengetahui apa yang sedang dan akan kualami, maka aku berjalan menuju pintu keluar. Tapi apa yang aku dapat, pintu itu terkunci. Aku menoleh ke arah wanita itu, tapi wanita itu hanya tersenyum sambil matanya tetap menyaksikan kegiatan Anita di layar besar itu. Kamu bisa berteriak kalau kamu mau, tapi itu tak akan berguna karena seluruh ruangan di sini telah kedap, jadi tak akan ada yang mendengar, katanya. Duduklah, maka tidak akan terjadi sesuatu padamu, atau jika tidak, aku panggilkan satpam di depan agar membuatmu diam. Aku pun telah paham bahwa aku tak bisa berbuat apa-apa. Saat terduduk aku dihampiri oleh wanita itu, dan tanpa kusadari dia telah menarik tanganku ke belakang dan mengikatnya dengan tangkas. Aku berontak tapi tak bisa, karena kursi yang aku duduki besar dan berat, akhirnya aku terdiam. Sudah kita nikmati saja tontonan yang disuguhkan teman kamu itu, katanya. Sialan, rupanya Anita telah bercerita banyak tentang aku. Anita adalah temanku saat duduk di bangku sekolah. Dia adalah type cewek yang cukup berani tampil beda dan punya teman cowok yang cukup banyak. Dan dia pun telah kehilangan miliknya saat perayaan kelulusan di suatu acara yang diadakan oleh teman-temannya. Kurang asem, kenapa aku harus melewati hari yang seperti ini? Kataku dalam hati. Dari layar raksasa di hadapanku, kulihat Anita semangat sekali. Mas, tiba-tiba suara Anita terdengar sangat keras. Rupanya Bu Rada menaikkan volume pada remote kontrolnya. Gak seru kalau tidak ada suaranya ya Sur, kata wanita itu. Namun aku tak mempedulikan kata-katanya. Aku menunduk tak mau melihat apa yang ada di layar itu, tapi suaranya tetap terdengar dengan jelas di telingaku. Jangan munafik Sur, kamu pasti tergugah juga kan saat sekarang ini, kata Bu Rada. Tak kupercaya wanita yang kemarin kutemui dan terlihat anggun dan sopan, tetapi hari ini sungguh aku menyesal telah salah menilai seseorang hanya dari penampilan dan sikap orang yang baru saja aku kenal. Perempuan macam apa kamu Rada? Kataku. Tapi tak kudengar jawaban darinya, yang kudengar hanya suara dia sedikit tertawa. Tiba-tiba Rada mematikan layar tersebut dan berkata, "Gimana Sur, apa yang kamu rasakan pada saat ini?" Dia seolah mengetahui apa yang aku rasakan. "Lepaskan, aku mau keluar dari tempat ini," teriakku untuk berusaha menutupi keinginan yang aku rasakan. "Apa? Kamu mau keluar dari sini? Kamu akan suka dengan yang seperti ini sayang," katanya sambil menarik kedua kakiku, hingga aku seperti sudah siap di atas kursi besar itu. "Tenang saja Sur, kita cari kesenangan dulu ya." Aku diam dan tak terlalu banyak bergerak. Aku tak tahu mengapa aku diam dengan perlakuan Rada kali ini. Rada mengosok-gosokkan sebuah mainan itu ke arahku. Aku pun tahu apa yang akan dilakukannya, dan firasatku ternyata benar.
Sekali lagi aku diam saja, karena aku saat itu sudah mulai benar-benar terbawa arus suasana yang ada ditambah lagi perlakuan dari Bu Rada padaku. Saat Rada sedang sibuk terhadapku dari depan, tiba-tiba lampu ruangan menjadi sangat terang dan kulihat ada 2 orang laki-laki. Mereka masing memegang kamera dan mengabadikan suasana di ruangan ini. Tak kusadari ada sentuhan tangan pada pundakku. Sur, rupanya kamu sudah merasakan kenyamanan di ruangan ini? Ternyata aku kenal suara laki-laki yang di belakangku. Yah, itu suara Pak D. Tanganku berusaha menutupi semuanya, karena ulah Bu Rada tadi. Sudahlah Sur, toh aku tahu kamu butuh yang seperti ini, kata Pak D. Pak D menempelkan sesuatu yang hangat di tanganku yang masih terikat ke belakang. Kupegang dan aku jadi tahu apakah itu? Aku diam memikirkan semua rentetan dan semua orang yang ada di sekitarku saat ini. Saat ku terdiam ternyata Rada sudah berdiri lagi di depanku dan matanya menatap ke arah Pak D. Laki-laki itu tahu apa yang diinginkan Rada dan segera bergerak mendekat pada Rada. Ayo, kita bikin janda muda ini memohon agar segera diisi sesuatu yang hangat. Hahaha. Kata Rada sambil melihatku. Sabar ya Rada, sebentar. Kata Pak D sambil menoleh ke arahku sambil mengedipkan mata kirinya seolah berkata, tunggu giliranmu. Spontan saja aku berpikir, bagaimana kalau sampai Pak D beneran memberikan itu semua padaku? Saat itu aku sudah benar-benar tidak bisa berpikir secara jernih. Pikiranku mulai tak terkontrol. Andai saja tanganku tak terikat, mungkin aku sudah melakukan sesuatu yang baik. Saat aku sedang memperhatikan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Pak D dan Rada, ikatan pada tanganku terasa melonggar, kutarik tangan kananku dan terlepas. Sebentar kemudian aku jadi bingung apa yang harus kulakukan, namun di luar kesadaranku, saat itu ternyata aku tidak mengambil kesempatan itu untuk lari. Lagi pula, di situ ada 2 pria berkamera yang pasti akan menghentikanku. Yah, otakku mungkin sudah dirasuki suasana romantis saat itu. Aku butuh asupan nutrisi yang sesungguhnya bukan seperti yang selama ini kudapatkan dengan kerja kreatif mandiri saja di kamar. Semakin kuperhatikan secara seksama apa yang dikerjakan Pak D dan Rada di depanku, semakin aku tidak bisa mengelakkan rasa yang ada. Saat itulah, tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan masuk seorang laki-laki yang tadi dengan Anita. Dia pun menghampiriku sambil tersenyum. Ku tatap matanya seolah aku memberinya izin. Aku sadar bahwa semua yang terjadi saat ini akan direkam dan disebarluaskan. Aku tak pedulikan itu. Tetapi ketika Rada mengetahui laki-laki itu, lewat di depannya tangan kanannya segera menarik tangan laki-laki itu. Rada, kamu benar-benar serakah. Umpatku dalam hati saat melihat Rada mengerjakan apa yang seharusnya jadi bagianku. Aku segera bangkit dan menghampiri mereka. Aku tak rela jika apa yang seharusnya aku miliki akan dimiliki juga oleh Rada dan aku hanya jadi penonton. Rada dan Pak D tidak terlalu kaget ketika melihatku. Oh alah, rupanya kamu baru bisa lepas dari tali tadi. Hahaha. Rada tertawa lepas. Aku melihat laki-laki yang ternyata bernama Ruli itu membalikkan diri dan mendekat padaku. Langsung saja aku menyambut idamanku itu. Lihat Pak, keponakan kamu. Kata Rada seolah senang dengan apa yang kukerjakan. Saat Rada mulai sedikit melemah, Pak D melihat ke arah Ruli. Karena seolah tahu maksud Pak D, Ruli pun pelan-pelan menjauh. Pak D menuju ke arahku, sedangkan Ruli menuju ke Bu Rada. Aku ragu apakah aku akan nekat dengan orang yang sudah aku anggap sebagai orang tuaku ini. Namun Pak D dengan mudahnya menjawab tanyaku dalam hati itu. Dengan pembuktian yang memang sudah lama, aku penasaran dengan Pak D. Pak D, teriakku. Maaf Sur, lupa aku. Kayau kamu sudah lama berpisah dengan suamimu, dan tentu sudah lama pula tak terisi ya. Ucapnya. Sudah cukup lama bagiku,
Waktu 4 bulan menanti yang seperti ini, aku tak peduli meski ini kudapat dari seorang yang selama ini menampungku. Setelah hampir 25 menit, kulihat muka Pak D memerah seperti menahan sesuatu. Okde rupanya sudah mendapatkan hasil kerja kreatifnya karena sudah berani mencobanya. Padahal yang sedang dicobanya adalah sesuatu yang memang sudah cukup lama kekeringan. Ya elah, Pak D, ucapku kecewa karena aku belum apa-apa. Tak kuhiraukan lagi Pak D. Saat kulihat Ruli, dia tersenyum padaku dan akhirnya idamanku itu datang padaku. Aku tak tahu dan tak mau tahu apa yang kukerjakan, pasti aku mendapatkannya saat ini. Itu saja. Tak lama berselang cahaya terang dari kamera yang merekam, tampak meng-close up mukaku yang tampak ceria. Akhirnya, aku menikmati semua pekerjaan ini. Semua kulakukan dengan senang hati. Karena ternyata Bude adalah ketua dari semua pekerjaan ini, sehingga aku bekerja menjadi pemainnya. Seperti yang dulu sering kulihat di keping-keping VCD. Indahnya dunia. Dan semenjak itu, aku tidak lagi pernah kekeringan, baik itu dari uang maupun dari pengairan. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.